Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil laporan penelitian kami dengan ringkas dan informatif. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah. Video ini kami susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik Pendidikan. Nah, sebelum kita membedah laporan penelitian kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Huriyatul Ummah, NIM 2021040017. Saya Umi Solihah, NIM 2021040079. Dan saya Naila Asfa Waiza dengan NIM 2025040014 dengan judul penelitian kuantitatif yang kami angkat adalah pengaruh metode klasik Bandongan terhadap hasil belajar kitab Al-Jurumiyah santri kelas Tani Madrasah Diniyah Yaqutun Nafis Madukara Petambakan Banjarnegara. Menjawab poin A, alasan teoritis kami memilih judul ini adalah karena metode Bandongan sangat penting untuk menjaga keaslian sanad keilmuan. Namun masalahnya nyata di lapangan menunjukkan adanya asumsi bahwa metode ini satu arah dan menurunkan motivasi santri era kini. Oleh karena itu, kelayakan penelitian ini diuji secara empiris. Untuk poin B, rumusan masalah kami adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan? Dengan hipotesis statistik, hipotesis 0 atau H0 yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan. Dan hipotesis alternatif H1 yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan metode ini. Masuk ke poin C, mengenai subjek penelitian, kami memilih seluruh santri kelas Tani yang berjumlah 30 orang menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus. Secara teori, jika populasi kurang dari 100, keseluruhan populasi dijadikan sampel untuk meminimalisir kesalahan generalisasi atau generalization error. Untuk poin D, kami membangkitkan instrumen penelitian berupa tes hasil belajar, yaitu pretest sebelum perlakuan dan soal post-test setelah perlakuan. Menjawab poin E, uji kelayakan instrumen yang cocok adalah uji validitas empiris product moment dan uji reliabilitas Cronbach's-Alpha. Teori mendasarinya adalah uji ini mengukur ketepatan dan konsistensi internal alat ukur. Hasil uji lapangan kami menunjukkan instrumen valid dengan R hitung sama dengan 0,830 lebih dari R tabel sama dengan 0,361 serta sangat reliable dengan nilai R11 sama dengan 0,845 lebih dari 0,60. Selanjutnya, untuk poin F, uji prasyarat analisis data yang digunakan adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Secara teori perkembangan statistik, kedua uji ini wajib dilakukan untuk memastikan bahwa data sampel berdistribusi normal dan memiliki varian yang sama atau homogen sebelum ditarik kesimpulan parametrik. Mari kita lihat data realnya. Nilai rata-rata pretest santri adalah 57,83 dan melonjak menjadi 80,17 pada post-test. Untuk poin G, uji hipotesis yang paling cocok untuk menganalisis data berpasangan ini adalah paired sample t-test. Secara teori, uji beda ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua sampel yang saling berhubungan dari subjek yang sama. Dari hasil kalkulasi t-test, diperoleh nilai T hitung sebesar 29,86. Sedangkan nilai T tabel adalah 2,045. Karena T hitung lebih dari T tabel, maka secara otomatis H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh positif yang sangat signifikan dari metode Bandongan terhadap hasil belajar santri. Terakhir, untuk poin H,
Karena terdapat pengaruh yang signifikan, kami melakukan uji lanjut menggunakan N-Gain Score. Mengapa uji ini dipilih? Berdasarkan teori perkembangan pendidikan dari Haig, N-Gain Score sangat cocok untuk mengukur besaran efektivitas peningkatan pemahaman atau hasil belajar setelah diberikan suatu metode pembelajaran. Hasil kalkulasi rata-rata 30 santri menghasilkan skor N-Gain sebesar 0,537. Angka ini masuk dalam rentang 0,30 kurang dari sama dengan G kurang 0,70. Yang berarti menurut klasifikasi Haig, tingkat efektivitas metode klasik Bandungan berada pada kategori cukup efektif atau sedang. Kesimpulannya, data kuantitatif memberikan kepastian statistik mutlak bahwa metode klasik Bandungan terbukti masih sangat relevan dan efektif dalam meningkatkan kapasitas hasil belajar kitab Al-Jurumiyah di era modern. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.